sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara yang berlangsung secara terbatas ini juga dihadiri oleh keluarga para pahlawan revolusi secara virtual. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo memasuki lapangan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober hari ini. Upacara untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa ini berlangsung tertib dan hikmat. Usai melaksanakan upacara, Presiden dan Wapres berkeliling dan melihat langsung lubang yang jadi saksi penguburan para pahlawan revolusi saat terjadinya gerakan 30 SPKI tahun 1965. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini juga dihadiri keluarga pahlawan revolusi yang menyaksikan upacara ini secara virtual. Ya, ini jas merah jangan lupakan sejarah. Kita selalu berdoa semoga para pahlawan yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, hidup di Indonesia dengan berbagai agama dan juga suku bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana mengaplikasikannya kehidupan yang rukun walaupun memang berbeda agama? Ya, alhamdulillah ya. Pertama, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita lihat ya, tentu umat muslim ini seharusnya yang paling paham tentang Pancasila, karena Pancasila lahir dari para ulama ya. Ini tidak bisa lagi dipungkiri secara sejarah. Pancasila ini kan merupakan ikhtiar yang sudah final bagi bangsa Indonesia dalam menjaga kebinekaan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat para ulama itu, ini solusi kebangsaan ya. Makhraj wataniyah itu Pancasila gitu ya, solusi kebangsaan. Jadi makhraj wataniyah itu mempertemukan seluruh pandangan kebangsaan. Kalimatun sawa gitu ya, yang menjadi titik simpul yang kokoh di antara segala sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita lihat ya, negara Indonesia ini darul misak ya disebutnya, atau negara kesepakatan gitu. Ini kan bukan darul Islam, bukan negara Islam, bukan darul kufri ya, negara kafir, bukan juga negara darul harbi, bukan negara perang. Ini darul misak, kesepakatan antara umat Islam dan umat beragama yang lainnya ya, di dalam satu wilayah yang terikat kesepakatan untuk berdampingan secara damai, saling mencintai, menyayangi, tolong menolong. Nah, ini jelas ya, ini spiritnya juga di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda ya, dengan beragam, ada yang laki-laki, ada perempuan, syu'uban wa qabail gitu. Ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu, agar kita ini ta'aruf, saling mengenal, saling bertukar manfaat ya, dan di antara kalian semua yang perbedaan yang sangat luas, diferensiasi yang sangat besar ini, inna akramakum indallahi atqakum. Allah, siapa yang terbaik itu yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi jelas sekali bahwa Pancasila itu satu pemikiran yang lahir dari para founding fathers, para ulama ya, kakek-kakek kita semuanya, yang insya Allah sudah menjadi falsafah yang terbaik untuk negeri kita ini, kita semua insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini saya ingin bertanya lagi, jika dilihat dari perspektif Islam, menurut Ustadz apakah Pancasila ini sudah sejalan dengan ajaran Islam? Sangat, karena tadi yang melahirkan butir-butirnya juga para ulama ya. Ini kan bukan 1-2 orang ini, kalau kita melihat sejarahnya dari BPUPKI dan lain-lain, ketika Pak Soekarno memberikan ide, kemudian ditanggapi dengan yang lain, idenya juga berasal dari mana. Ini insya Allah ya, apalagi kalau misalnya kita pahami bahwa Pancasila dari kelima sila itu butir-butir nilai-nilai keislamannya sangat kuat gitu ya. Kita bisa nanti dalam satu kesempatan, saya akan breakdown ya satu persatu itu sila-sila yang kemudian berlandaskan dari ayat-ayat Quran. Nah, Pak Ustadz, ini sebagian umat Islam masih mau kembali dengan kepemimpinan khilafah. Nah, menurut Pak Ustadz ini gimana? Kalau menurut saya kan itu hanya ide dari 1-2 orang lah ya. Kan kalau misalnya
khilafah itu kalau misalnya kita tanyakan lagi gitu bentuknya apa gitu. Kalau bentuknya republik ya seperti kita gitu ya. Kalau bentuknya kerajaan atau bentuknya apa? Kemudian siapa yang bisa kemudian membreakdown semua itu dan mana contoh dan lain-lainnya kita sudah sebetulnya sudah bahas ini sudah sejak lama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di dalam Indonesia yang begitu beragam dan lain-lain, inilah ya bentuk yang paling baik gitu. Dan dalam kaidah fikih itu kan darul mafasid muqaddamun ala ja'amil ya masalih. Jadi menolak kerusakan mafsadat itu harus didahulukan daripada membangun kemaslahatan. Itu salah satunya juga. Dan tetapi kalau kita lihat ini bukan hanya menolak itu saja, tetapi juga ini sudah maslahah gitu. Artinya menurut saya ide tentang itu semuanya ya itu ide memang sesuatu yang baik dan saya pikir bentuk kekhalifahan itu di dalam bentuk kita juga bisa. Yang penting apa, kalau kita mengubah dari mulai satu kesatuan kecil rumah tangga, misalnya rumah tangga kita ini dipahamkan perilaku yang baik ya yang membawa nilai-nilai Islam, saya pikir pemimpin-pemimpin kita semuanya juga akan kemudian membawa itu semua nantinya. Jadi perubahan yang lebih baik itu kepada orangnya. Kalau bentuknya ini sudah baik, tinggal bagaimana menjalankannya. Tentu banyak oknum-oknum yang membuat negara ini dijalankan mismanagement yang membuat orang-orang merasa tidak belum terpuaskan lah. Tetapi ini kan menjadi challenge. Ya coba Kak Antum jadi pemimpinnya agar supaya kita bisa membenahi semua, insya Allah. Betul, karena memang menjadi pemimpin itu bukan suatu hal mudah ya begitu Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak Ustadz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan kepada seluruh pemirsa Muslim Update TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan kondisi sehat walafiat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.